Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah sore hari ini di dalam ibadah Zoom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan kembali untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Seberapa kita yang ada malam hari ini, kita percaya bahwa 2-3 orang bersekutu bersama-sama dengan bersepakat, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Kita mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami kembalikan kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Di dalam ibadah kami lewat Zoom sore hari ini, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Ini oleh karena anugerah-Mu bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan buat ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja, Engkau yang turut campur tangan di tengah-tengah kami, sekalipun hanya lewat ibadah online Tuhan. Tetapi kuasa-Mu tidak terbatas bagi setiap kami. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami masing-masing Tuhan. Di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Roh-Mu yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Engkau sore hari ini di dalam ibadah ini. Terpujilah Engkau ya Elohim. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan buat ibadah sore hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita lebih lagi menyembah Dia, memuji Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, menikmati Engkau sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Mari kita angkat pujian ini, satu hal yang kurindukan. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesua, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesua, ku mengasihi-Mu. Mari kita katakan dari awal pujian ini, kami sangat merindukan Engkau ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Amin.
selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, amin. dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, amin. lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari lebih lagi, katakan lebih dalam, haleluya Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, amin. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari katakan dengan lembut, lebih dalam lagi. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu, merindukan Engkau, mencintai Engkau ya Elohim. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dalam haleluya, haleluya. lagi, terima kasih Tuhan. Cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Haleluya. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau sore hari ini Tuhan. Seberapa kami yang hadir, yang sudah bergabung di dalam ibadah Zoom ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami Tuhan. Kami datang kepadamu, mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi merindukan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat segala
segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, puji Dia. Terima kasih Tuhan. Kami menghormati Engkau Tuhan sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami agungkan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya ya Tuhan. Merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ini persembahan kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu, haleluya, ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. nikmati Hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya, selamanya. Mari musik, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Tuhan dekat dengan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku ingin selalu bersekutu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Mari lebih lagi katakan, Ku ingin selalu haleluya, sekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu.
biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Katakan sama-sama, selamanya, selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu terus Tuhan bersama dengan Engkau, lebih dekat lagi kepadamu ya Elohim. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau sore menjelang malam hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih ya Elohim, terima kasih Yeshua HaMashiach, Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi, dan pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan, kami mau lebih lagi bersuka cita sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang mau bersuka cita sore hari ini memuji Tuhan lebih lagi, angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Kita mau bersuka cita karena kita terus mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini karena Tuhan sangat baik bagi kita semua. Haleluya. Oh yeah. Katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yeshua. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Amin. Ku mengangkat tanganku, katakan, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Haleluya, mari angkat tanganmu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Amin. Kasih setiamu tak pernah berubah. Mari yang bersuka cita sore hari ini, katakan pujian ini dengan semangat. Haleluya. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yeshua. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan haleluya, kasih-Mu. amin. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari katakan sama-sama, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, mari katakan. Mari tepuk tangan Bapak Ibu, haleluya. Tuhan sangat baik. Yes. Setiamu tak pernah haleluya. berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah.
Haleluya, katakan Engkau baik Tuhan. Yeay. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Lebih lagi katakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Yes. Haleluya. Kasih setiamu Tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Ye, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Karena Tuhan selalu baik bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan Yesus Hamasia tetap setia kepada saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dia sangat baik Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, sore hari ini saya mau memberikan kesempatan untuk kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita semua. Saya percaya di satu minggu ini saudara ada banyak kebaikan Tuhan, ada banyak anugerah Tuhan yang kita rasakan. Ya, haleluya. Mari saya silakan Bapak Ibu kalau ada. Ada yang mau bersaksi? Silakan Bu Cey. Shalom semua saudara Siman. Shalom. Saya bersyukur kita semua Tuhan masih pelihara, Tuhan masih pertemukan kita dalam persekutuan ibadah ini. Yang saya mau sedikit bersaksi Pak Pendeta. Mungkin sekilas saja saya pernah bersaksi mengenai bagaimana pertama Tuhan memanggil saya, dan waktu kami melakukan puasa Tuhan suruh kami melayani satu jiwa yang selama ini dia terkungkung dari roh jahat, kerasukan. Orang itu dulunya dia orang Thailand, tapi karena dia ikut kapal, dia tinggal dia tidak mau balik ke Thailand, tapi dia tinggal menetap di Tual. Dulu tuh di Tual itu terkenal dia tuh orang gila yang paling jahat Bapak Ibu. Karena dulu kalau dia makannya itu sampah Bapak Ibu. Terus dia kalau minta uang tidak dikasih, dia akan lempar pokoknya mobil atau kaca, pakai orang paling takut dia begitu. Tapi puji Tuhan waktu kami yang saya sedikit kesaksian sedikit ya, flashback kembali, kami melayani dia waktu sebelum roh itu mau dilepaskan itu itu kami puasa Bapak Ibu, karena firman Tuhan katakan jenis ini hanya bisa dilawan dengan berdoa dan berpuasa. Jadi kami waktu Tuhan suruh kami pergi, kami tanya Tuhan, timing kami turun untuk ketemu dia ini jam berapa. Jadi kami tidak serta-merta pergi lalu kita action, tidak. Kita tunggu komando dari Tuhan. Jadi Tuhan suruh kita pergi sudah mati gelap, di mana orang sudah tidak banyak. Dan Bapak Ibu, waktu itu ada teman saya mau video, tapi Tuhan bilang begini, kita tidak perlu cari pengakuan dari manusia supaya kita tunjuk bahwa kita enggak, karena memang satu jiwa ini dan dia sangat menarik perhatian Tuhan, tapi Tuhan suruh kita harus layani dia Bapak Ibu. Singkat kata kami doakan dia, lalu dia sudah sembuh, dia tinggal, waktu itu dia masih tinggal sama saya, waktu kami masih kontrak rumah, kos-kosan gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, kan suami saya waktu itu belum, orang bilang dia belum sungguh-sungguh ya Bapak Ibu. Jadi dia belum bisa menerima keberadaan ini, saudara kekasih kami ini Bapak Ibu. Dan kami terganjal itu dengan masalah bahasa, karena dia ini kan orang Thailand, sedangkan kami ini Indonesia. Jadi bahasanya itu, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Bahkan saat kami melayani dia, waktu dia sudah sembuh, waktu itu sudah lepas, itu dia sempat dada-dada gini. Jadi Tuhan katakan roh itu sudah pergi dari dia, dia sadar, dan kami gunting dia punya rambut tuh Bapak Ibu tahu rambut gimbal itu tidak, yang semua gimbal itu gulungannya tuh gede sekali, baru panjang, baru
dia bau sekali. Soalnya tidak ada yang bisa deketi. Banyak sih anak-anak muda Kristen yang mau pelayan dia, tapi dia ini apa namanya merontak, tidak bisa tangani dia. Nah, puji Tuhan, orang pasar pun kaget waktu kami layani dia, dan dia mau turun, dia mau kami suruh dia mandi dulu. Bapak Ibu, sampo 1 botol besar dia habis di rambutnya, dan dia tidak mau. Waktu itu yang melayani dia, jadi kami taat. Jadi yang kita perempuan, yang laki-laki yang peluk dia, kita perempuan cuma pegang, berdoa tuh tumpang tangan, kita tidak bisa bersentuhan langsung dengan dia karena kita lawan jenis. Tuhan bilang kita tidak boleh sentuh. Jadi yang sentuh dia cuma laki-laki. Jadi kita layani dia, Bapak Ibu, dia sudah sembuh. Tapi waktu dia tinggal dengan kami ada sedikit masalah, lalu apa namanya, suami saya dia tidak suka sama dia. Suami saya suruh dia keluar. Jadi dia malu, Bapak Ibu, dia lari, tinggal kembali lagi di pasar, Bapak Ibu. Waktu itu saya menangis, saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni suami saya bilang begitu. Lalu ceritanya saya mau bersaksi, karena tadi kan saya beres-beres bersih-bersih kamar, Bapak Ibu. Waktu saya lihat dia punya tas pakaiannya aku, Bapak Ibu, di situ apa namanya, saya berdoa dalam hati. Saya bilang, Tuhan, dimanapun anak ini ada, saya mau bawa dia punya baju supaya dia ganti. Lalu Tuhan bilang buat saya begini, saat saya lagi bersih-bersih, Tuhan bilang, jangan anakku, sebentar nanti dia akan datang ke rumahmu. Tuhan bilang begitu, Bapak Pendeta. Saya bilang, haleluya Tuhan, kalau itu terjadi, saya bilang. Tapi kayak apa, logika saya bilang ini, ya mungkin dia mau datang di rumah saya bilang begitu. Bapak Pendeta, tadi sebelum Bapak Pendeta Kita yang aku mau ikut, dia bilang mau begitu. Ya ini Bapak Pendeta, ini orang yang dulu kami pernah layani. Ini Bapak Pendeta, ya. Bapak Pendeta. Jadi dulu dia punya lagu penyembahan yang dia suka, itu lagu Sungguh Indah, Bapak Pendeta, yang kemanakah aku dapat. Jadi kalau kita punya lagu itu, dia juga ikut nyanyi, karena itu dia punya lagu penyembahan. Jadi tadi saya tanya dia, jadi saya mau bersaksi ini bahwa luar biasa ya kalau kita apa ya, saya tidak sangka saja bahwa saya pikir mungkin saya tidak seperti mimpi, karena baru berapa jam yang lalu pas paginya saya beres-beres kamar kan, saya ganti posisi tempat tidur di kamar anak saya kan, ganti posisi, lalu saya lihat dia punya tas pakaian yang masih tinggal. Saya bilang, aduh Tuhan, saya berdoa. Waktu saya berdoa saya sempat nangis, Tuhan dimanapun orang ini ada, Tuhan jaga dia, Tuhan lindungi dia, begitu, ampuni kami, saya bilang begitu kan. Waktu itu kami panggil dia pulang, dia tidak mau, mungkin dia takut suami saya. Tapi tadi, lalu saya bilang, Tuhan, saya mau ambil bajunya, biar saya mau cari dia di pasar, biar dia mandi, lalu dia ganti baju. Tapi Tuhan tadi bicara dengan jelas, Bapak Pendeta. Lalu Tuhan bilang ini, tidak usah anakku, nanti dia akan datang ke rumahmu. Lalu saya bilang, Tuhan, saya cuma bilang ini, haleluya Tuhan, kalau itu terjadi, terima kasih. Saya bilang begitu. Padahal Bapak Pendeta, iya apa yang Tuhan bilang, itu Tuhan lakukan. Saya kaget berapa jam, 30 menit yang lalu sebelum saya mau masuk ke room, ada yang tekan bel. Saya suruh anak bungsu saya, coba lihat itu siapa. Padahal, jadi saya mau bilang di sini, kalau Tuhan sudah berjanji, maka dia akan menepati. Kalau Tuhan berjanji, dia menyertai. Saya percaya dia ini bilangan. Seperti Tuhan rela melewati angin ribut untuk mencari satu jiwa yang kerasukan setan di Gerasa. Karena Tuhan tahu dia itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan lebih tertarik untuk menyembuhkan dia, karena dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya juga, sebagaimana Yakub, saya percaya juga Tuhan sangat mengasihi orang ini, Bapak Pendeta. Dan apa semua yang kami nasihati buat dia, waktu kami di pasar, setiap kita ketemu orang Muslim saja, mereka bilang, Ibu,
Yakub kalau kita kasih uang dia tidak mau. Kalau kita kasih makan juga dia tidak mau. Dia mau kayak kita suruh dia ambil sampah gitu, buang gitu, baru kasih dia uang dia terima. Tapi kalau kasih gitu kayak minta-minta, dia tidak kayak dulu lagi. Itu dia. Lalu saya tanya dia sebelah mana ibu? Tapi dia pindah-pindah. Gitu. Nah, cuman waktu itu banyak hamba Tuhan bilang bahwa dia masih gila. Saya bilang ini, orang kalau gila dia tidak mungkin mandi, dia tidak mungkin cuci pakaiannya dalamnya sendiri. Dia tidak, waktu saya mencuci, saya lagi putar pakaian di mesin, dia tunggu, dia tanya, dia mau bikin apa. Saya bilang tunggu, mama habis kasih kering, ya aku bantu mama tenteng, nanti mama yang ujung. Iya, orang gila tidak mungkin akan ada korelasi kerjasama dengan kita. Dan yang saya sedih itu, masa ini hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan bisa menjudge dia seperti itu. Saya bilang ini suatu saat saya akan buktikan buat kalian, dia tidak gila, dia sudah sembuh. Tuhan yang sembuhkan dia, bukan kita. Kita ini cuma perpanjangan tangan Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan turun dari surga untuk sembuhkan dia. Makanya Tuhan pakai kita sebagai alat untuk pergi menyembuhkan anak ini, karena dia milik kesayangan Tuhan, Tuhan mengasihi dia. Nah, terbukti Bapak Ibu, saya tidak menyangka bahwa dia bisa datang di sini. Dan Bapak Ibu, dia tuh kalau dapat uang, siapapun kasih dia uang, dia akan kasih. Saya ada beli sayur di Mas saja, dia punya uang yang dia simpan, dia kasih, dia suruh saya bayar itu yang saya beli di Mas. Saya bilang tidak usah, itu simpan buat kamu Bapak Ibu. Dan tadi yang waktu dia datang saya sedih karena dia datang, dia taruh uang yang orang kasih ke dia. Saya tanya itu siapa kasih? Dia ingat, dia bilang ini Mama Nia kasih. Oh, lalu dia sempat tanya buat saya bahwa mana Cece. Cece itu istrinya Pak Sami. Nah, saya video call tadi sama Cece, lalu dia bicara dengan Cece. Jadi dia datang cuma mau kasih saya uang yang dia punya, dia kumpul sama. Sebenarnya tidak usah, simpan buat kamu lah. Saya bilang, Yakub, sekarang Yakub tinggal dengan Mama Ceya. Dia bilang, Yakub tinggal dengan Mama Ceya di sini. Tinggal di sini. Ya. Jadi Bapak Pendeta itu yang saya bilang tadi, Tuhan baru bilang bahwa nanti dia akan datang. Saya cuma bilang ini, haleluya. Tuhan kalau memang itu terjadi. Tapi maksudnya saya tidak membayangkan bahwa oh iya betul dia akan datang Bapak Pendeta. Makanya pas tadi dia datang saya bilang, Tuhan memang. Makanya saya bilang saya tidak pernah ragu dengan apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan katakan itu Tuhan pasti akan lakukan. Tuhan akan tepati. Jadi kita yang Tuhan sudah pilih sendiri, bukan ini ya, Tuhan sendiri yang memilih kita. Jadi kita tetap klaim janji Tuhan. Kalau Tuhan akan menyertai sampai kesudahan zaman, sampai dia akan menjemput kita, itu yang akan Tuhan lakukan. Jangan pernah ragukan satu kali pun apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita, itu pasti Tuhan genapi. Kalau Tuhan janjikan apapun, jangan kita ragu Bapak Ibu. Karena manusia bisa berdusta, tapi Tuhan dia tidak bisa berdusta. Apa yang sudah keluar dari mulutnya itu tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum Tuhan genapi. Mungkin itu saja pendeta dari saya. Ya, puji Tuhan. Sorry tadi sedikit terputus. Siapa namanya Bu C? Dia kalau nama Thailandnya itu Nong, Bapak Pendeta Nong. Sedangkan kalau nama nama yang dia dapat dari Alkitab itu Yakub. Ya, puji Tuhan, luar biasa kesaksiannya ya. Memang satu jiwa itu sangat berharga sama Tuhan. Jadi puji Tuhan kalau seperti yang Tuhan sudah katakan kepada Ibu C, dia kembali dan Tuhan kasih tanda dan memang dia datang ya. Saya percaya pasti Tuhan punya rencana ya buat Nong atau Yakub. Pasti ada rencana Tuhan ya, karena dia berharga saudara di mata Tuhan. Sekalipun mungkin bagi manusia dia mungkin tidak berguna, tapi bagi Tuhan itu satu jiwa sangat berharga. Lalu status kewarganegaranya bagaimana tuh Bu C? Waktu itu kami nggak dideportasi. Dia kan seharusnya mereka ini sudah dideportasi kembali ke Thailand. Tapi waktu itu karena dia masih mengalami gangguan kejiwaan, jadi
dari sini tidak bisa kasih kirim dia balik ke sana, Bapak Pendeta. Jadi dia terlunta-lunta tinggal di pasar begitu, saya makanannya sampah begitu. Sampai dan dia takut karena dulu tuh dia disiksa itu dikasih masuk baut atau baut yang tebal sekali itu baut sampai dia punya jari ini hampir putus, Bapak Pendeta. Ini kami ini Pak Samuel yang gergaji bautnya kasih lepas, kalau enggak tangannya bisa putus. Jadi cuma tulang yang tahan itu baut. Ini sama satu lagi. Sedangkan tangannya ini dong kasih patah, Bapak Pendeta ini. Nah. Jadi waktu itu kami yang gergaji itu baut dari dia punya jari itu, baut yang tebal sekali. Ya cuman tulang itu saja yang tahan baut. Sampai dia punya isi sudah Jadi ini puji Tuhan kami memang suami kadang bicara sama dia, saya tanya waktu dulu suami saya tanya gini, ini sudah berapa ini ya dia balik ke rumah saya. Suami saya bilang ini mau pulang ke Thailand, kalau mau pulang nanti suami bantu. Jadi kami tanya Bapak Pendeta, dia punya orang tua nama siapa, dia kasih tahu bapaknya nama siapa, mamanya nama siapa, dia berapa bersaudara, dia kasih tahu. Jadi kami pakai Google Translate itu. Jadi pasti dia bicara lalu tanya mamanya nama, tanya rumahnya di mana, dia kasih tahu alamatnya. Lalu suami tanya mau pulang ke sana lihat mama, dia bilang mau, tapi dia mau suami saya bantu antar ke sana. Jadi ya puji Tuhan dia sudah pulang, nanti kami pikirkan bagaimana caranya supaya saya percaya dia pasti rindu pulang ketemu dengan dia punya keluarga. Kalau kemarin kan sempat terhambat ya Pak Pendeta karena dia kan masih gangguan kejiwaan waktu itu. Susah sekali, orang pasar, orang perhubungan juga takut ini dia gitu. Jadi tapi dia puji Tuhan dengan kami dia sudah aman. Jadi ya saya percaya kalau Tuhan sudah pulang berarti tugas kami sebagai dia punya orang tua ya pengganti di sini untuk cari jalan gimana supaya kembalikan dia ke dia punya daerah asal, bisa ketemu dengan dia punya keluarga. Saya percaya dia punya keluarga pasti juga rindu dia di sana. Cuma bantu doa Bapak Pendeta supaya ada jalan. Amin, amin. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, luar biasa ya kesaksiannya. Masih ada lagi sebelum kita akan dengarkan firman? Shalom Pak. Ya, Bu Mariana. Ini mungkin buat tambahan aja, cuma buat Bu Cai aja, bukan kesaksian saya. Kebetulan Bu Cai berbicara tadi yang adanya dari Thailand itu Pak Yakob ya. Mungkin buat masukan aja bahwa gini Bu Cai, kalau orang yang dalam tekanan, karena saya juga kan dulu pernah mengalami seperti itu, depresi gitu. Orang yang dalam tekanan itu sebenarnya bukan, kalau kita bicara soal medis orang akan bilang orang gila. Sebenarnya itu orang penyakit jiwa itu nggak ada obatnya secara medis ya. Itu sebenarnya hanya bisa didoakan, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, karena orang yang mengalami tekanan jiwa itu secara jiwa dia ditekan, maka dia akan mempengaruhi pikiran dia dan dia melakukan sesuatu itu tidak dengan sadar. Jadi yang hanya bisa menyembuhkan Tuhan lewat sepertinya Bu Ci udah mendoakan dia ya, jadi dia mulai dipulihkan gitu kembali sama Tuhan. Karena kalaupun kita bawa ke rumah sakit atau kemana misalnya ke psikiater atau ke siapa, itu yang dikasih obat itu sifatnya hanya sementara. Yang dikasih itu bukan obat penenang. Jadi orang tuh supaya kalau orang lagi tekanan dia tuh suka kayak ngamuk, itu dikasih obat penenang supaya dia diam, tapi nggak akan menyembuhkan. Jadi yang udah benar kalau didoakan supaya jiwanya semakin tenang, karena kita doakan ke Tuhan, Tuhan yang membuat jiwa dia menjadi tenang dan dia akan kembali seperti manusia seperti biasa normal gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Suara hilang ya Pak? Oh sorry ya lagi di mute. Ya puji Tuhan, terima kasih Bu Mariana sudah melengkapi ya. Memang Yakob kita akan terus doakan ya, supaya bagaimana rencana Tuhan, apakah dia akan kembali ataupun tetap di
Indonesia, tapi saya percaya apa yang Ibu C dan teman-teman yang sudah lakukan di sana itu tidak ada yang sia-sia. Kalaupun Tuhan izinkan dia kembali, pasti Tuhan punya rencana bagi dia. Setidaknya dia sudah mendengar kebenaran dan dia sudah mengalami mujizat Tuhan. Pasti dia akan bicara dengan bahasa dia kepada saudara-saudaranya ada di sana. Nah gitu ya. Puji Tuhan. Oke, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan ya, yang akan dibawakan oleh Pak Leri. Sebelumnya nanti kita akan menaikkan satu pujian dulu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Elohim yang akan disampaikan oleh hambanya malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini bagi setiap kita boleh menguatkan kita kembali, memampukan kita kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang terus memampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Bapakku datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, amin. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Yahweh Immanuel. Ya Tuhan, Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan, Kau harapan dalam kesesakan Tuhan. dalam kesesakan. Kau buktikan, Kau buktikan, amin, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Yahweh Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan Tuhan. Aku bertahan. Kau harapan setiap kami. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan Kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Yahweh Immanuel. Mari katakan Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku, Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Yahweh, Engkau Yahweh besertaku. oh haleluya. Sekali lagi Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau beserta kami Tuhan, haleluya. Oh Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Yahweh
Engkau kuatkan, haleluya. Kau kuatkan Ya Tuhan, aku bertahan. Engkaulah kekuatan setiap kami Tuhan. Kau harapan, Haleluya. dalam Engkaulah pengharapan kesesatan. setiap kami Tuhan. Kau buktikan Amin Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Yahweh Immanuel, Engkau Yahweh, Engkau Yahweh Immanuel, Engkau Yahweh, Engkau Yahweh Immanuel. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi sembah Dia untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah Immanuel bagi setiap kami. Engkaulah yang menyertai setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Immanuel. Engkau beserta kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya.